Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin wal muslimat wal mu'minat, a'azzani wa a'azzakum. Pagi hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya kepada kita semua. Hingga di pagi hari ini alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah, diberikan kemudahan taufik untuk bisa berangkat menuju masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan aktivitas kita yang kita awali di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari amalia ibadah puasa Ramadan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada kekasih Allah, teladan bagi orang-orang yang beriman, tambatan hati bagi yang senantiasa mendambakan cinta ilahi Rabbi yang abadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, ayah bunda, ibu bapak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma surah An-Naba. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan membaca surah tersebut dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dari beberapa gambaran-gambaran kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang bermacam-macam bentuknya, yang semua itu tashtahil anfus, yang semuanya itu akan memenuhi semua hasrat,
semua nafsu, semua keinginan. Tidak ada satupun dari keinginan-keinginan manusia yang tidak terpenuhi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran dari segala kepuasan-kepuasan itu, baik dari sisi materi maupun dari sisi non materi, baik kenikmatan yang sifatnya physically maupun kenikmatan yang sifatnya rohani. Karena kalau hanya sekedar fisik saja, maka tentu itu tidak sempurna. Karena itu Allah juga menggambarkan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya juga rohani, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan pagi hari ini semoga ini bisa menambah khazanah, menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Harapannya tentu kita berharap bahwa yang kita dapatkan bukan hanya sekedar kenikmatan ini, tapi tentu rahmat dan ridha Allah menjadi tujuan utama bagi setiap amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Maka barang siapa yang mendapatkan nilai nikmat-nikmat yang sudah disebutkan ini, maka ini tentu efek dari ridho, cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika kita berharap untuk mendapatkan surga dan lain sebagainya, sehingga itu menjauhkan diri kita dari ridho dan rahmatnya Allah. Jadi bentuk cintanya Allah itu ya, apa yang ada pada diri, apa yang dimiliki oleh Allah, itulah yang akan diberikan. Jadi gambaran analogi gampangnya ya, ketika kita mencintai anak, mencintai istri, siapapun itu, ya bukan cinta perasaan saja, tapi ternyata kita implementasikan, kita aktualisasikan rasa cinta itu dengan segala sesuatu yang membuat dia bahagia. Nah, inilah gambaran seutuhnya. Maka ketika ada orang yang kemudian mengatakan tidak boleh berharap, ya jelas itu keliru. Yang tidak boleh itu adalah berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Allah adalah sesuatu yang layak, yang wajar. Bahkan sampai Nabi sendiri pun memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah dan berharap kepada Allah. Masih teringat Ka'ab al-Ashraf al-Aslami yang ketika Nabi meminta kepadanya untuk meminta berharap dari segala pengorbanan yang dilakukannya kepada Nabi SAW, dedikasinya, loyalitasnya yang membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi, semua kebutuhan-kebutuhan Nabi ia coba untuk memenuhinya. Sehingga pada suatu ketika Nabi meminta kepada Ka'ab al-Ashraf al-Aslami untuk meminta bukan imbalan, tapi hadiah atas loyalitas yang ia perlihatkan kepada Nabi SAW. Maka tidak ada yang diinginkan oleh Ka'ab al-Ashraf al-Aslami kecuali murafaqatukal jannah. Aku ingin menemanimu di surga. Sehingga Nabi SAW pun menyatakan kepada Ka'ab al-Ashraf al-Aslam, a'inni ala kasrati sujudi, bantu aku agar engkau memperbanyak sujudmu, memperbanyak salatmu, dan itulah yang akan melonggarkan, akan melanjutkan, akan memudahkan apa yang kau impikan itu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan menyambung. Kita sudah sampaikan di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada kebun-kebun, kemudian ada buah anggur, lalu kemudian pasangan-pasangan yang jelas pasti memuaskan, bukan hanya dari sisi usia yang remaja, yang muda, tapi juga dari seluruh bentuk fisik yang sempurna.
yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian ada gelas-gelas yang terisi dengan air-air, dan air-air minum surga yang begitu nikmatnya, dari susu, dari jahe, dari khamar, dan macam-macam. Nah, pada kesempatan hari ini ada satu kepuasan juga yang kemudian Allah berikan kepada kita semua, bagi mereka orang-orang yang memasuki surga. Apa itu? La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Artinya di dalam surga itu nanti mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Kalau kita berbicara tentang perkataan sia-sia dan perkataan dusta, dua bentuk perkataan inilah perkataan dunia yang silih berganti kita dengarkan. Bahkan bisa jadi kita juga bagian dari pelaku itu. Karena mau tidak mau ketika kita menghitung di antara kalimat-kalimat yang kita ucapkan, seberapa banyak kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat dibandingkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat atau kalimat-kalimat yang sia-sia. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, maka ciri-ciri yang tertuang, yang tertempel, lekat dengan kehidupan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah kalimat-kalimat yang diucapkan. Maka jika memang kalimat itu tidak baik, tidak bermanfaat, maka kata Nabi, mending diam saja dibandingkan harus berbicara, mengumbar kalimat yang kalimat itu akhirnya melahirkan ketidakmanfaatan atau hal yang sia-sia. Maka kata para ulama kemudian menegaskan yang disebut dengan lagu, kalimat-kalimat yang sia-sia itu apa sih? Ya cemoohan, riba, cacian, apalagi ya gosip gibah, sama gosip gibah, ya apalagi ngerasanin, sama itu satu produk, ya. Dan banyak lagi kesia-siaan. Kesia-siaan itu juga bisa jadi perkataan-perkataan yang memang tidak ada manfaat apapun. Maka tidak ada kalimat-kalimat, bisikan-bisikan yang baik, kecuali di dalam bisikan-bisikan itu ada 3 komponen. Amrun bis shadaqah, ngajak orang untuk sedekah. Lalu apalagi amar ma'ruf, nahi mungkar. Apalagi kemudian yang ketiga adalah perkataan-perkataan islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi perkataan itu yang paling baik, ya. Selain perkataan yang kita ucapkan sendiri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat yang perkumpulan yang paling indah, yang paling baik, yang paling berkah jika perkumpulan itu kan bukan hanya perkumpulan duduk seperti ini, Pak. Grup medsos, WhatsApp juga sama tuh. Jadi kalau ada grup-grup seperti itu lalu kemudian hilang 3 hal penting ini, berarti itu udah nggak manfaat. Apa itu? Najwa salasah. Jadi 3. Apa itu yang 3 itu? 1, mengajak kepada berbuat kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu isinya tuh. Kalau memang di dalam grup itu ada unsur-unsur seperti itu, berarti grupnya baik. Bisa dicek dah. Jadi kalau nggak ada berarti keluar aja dah. Silaturahim gimana Ustaz? Berarti kalau silaturahim harus mesti ada di dalamnya unsur-unsur yang 3 itu. 3, ngajak sedekah, ngajak berinfak, ngajak berbuat kebajikan. 3, islah bainan nas, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dianggap menjadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang bermanfaat. Nah, bagaimana kemudian dengan ayat yang sudah kita sampaikan ini? Nanti di dalam surga
para penduduk surga itu tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia. Mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikan dan faedahnya sama sekali. Begitu juga kemudian kidzaba, tidak pula perkataan dusta. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah menyebutkan dengan kalimat yang berbeda dalam surah Al-Waqiah ayat 25, selanjutnya kemudian nanti pada ayat yang ke-26 Allah menegaskan la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Kalau di dalam surah An-Naba ini Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba, maka dalam surah Al-Waqiah Allah sebutkan la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Kelak mereka orang-orang penduduk surga itu tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia, yang enggak punya manfaat apapun, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Ya, bisa diterjemahkan yang menimbulkan dosa ya banyak sekali pastinya dibandingkan yang tidak menimbulkan pahala. Jadi menimbulkan pahala berarti perkataan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Yang mana itu? Ya di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ngajak kepada kesabaran, ngajak kepada kebenaran. Itu kalimat yang baik, kalimat yang benar. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Mari kita fokus mentadabburi satu sisi dari ayat yang ada. Pertanyaan yang kemudian mencuat, kenapa di surga tidak ada perkataan sia-sia? Padahal di surga kita sudah tidak lagi membutuhkan keseriusan, kan? Biasanya perkataan untuk mencapai sesuatu itu kan butuh keseriusan. Dan bukankah keseriusan itu diperlukan untuk menggapai cita-cita yang bernilai tinggi, yang tidak gampang untuk diperoleh? Sementara di sana semuanya bisa diperoleh. Nah, ini yang kemudian ditadabburi oleh para ulama. Paling tidak, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menemukan sedikitnya ada dua jawaban. Yang pertama, karena mengatakan perkataan sia-sia bukanlah perbuatan terhormat. Jadi kalau ada orang yang berkata sesuatu yang nggak penting, berarti seperti itulah nilai seseorang itu. Tapi kalau ada orang yang berkata kemudian berkata baik, maka nilainya. Jadi nilai seseorang itu bisa dilihat dari ucapan, dari perkataannya. Ya. Kalau perkataannya itu berbobot, bernilai, bermanfaat, berarti nilai seseorang ya seperti itu. Karena teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jika teko itu isinya susu, ya keluarnya juga susu. Ya kalau isinya air putih, ya keluarnya juga air putih. Itu sederhananya. Berarti apa yang kemudian terbesit dalam hatinya, apa yang menjadi penghias hati, maka itulah yang diucapkan. Maka tadi hadis itu jelas menguatkan bahwa kalau fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbuat, berpikir dampak dari apa yang diucapkan. Kalau seandainya ada dampak buruk, maka dia akan stop. Maka di dalam pepatah begini kalimatnya, lisanul aqil fi qalbihi wa lisanul jahil fi fammihi. Lisannya orang berakal, orang cerdas, orang pintar itu hatinya. Tapi lisannya orang bodoh itu ya mulutnya. Jadi nggak difilter, Pak.
asal nyablak kalau orang Betawi. Ngomong aja dah pokoknya, sembarangan aja. Nah, mau orang tersakiti atau tidak, orang tersayat dengan kalimatnya atau tidak, tersinggung dengan tidak, masa bodoh. Yang penting mulut gue. Gitu. Urusan sakit atau urusan lo, gitu. Itu bahasanya begitu. Jadi dalam agama tidak seperti itu. Nah, karena itu apa yang kemudian disampaikan dalam paling tidak jawaban pertama ini, bahwa kalimat-kalimat yang sia-sia yang diucapkan oleh seseorang itu adalah perbuatan yang tidak terhormat. Ya. Sementara di surga tidak ada hal yang sepele, tidak berharga, hina dan receh. Yang ada hanyalah segala kemuliaan, segala yang berharga, segala yang terhormat. Untuk itu tentu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia terlebih dahulu mencabut segala efek-efek dari mereka sebelum mereka sampai masuk ke dalam surga. Jadi efek-efek buruk itu dicabut dulu. Kan udah diayak dulu Pak, siapa yang masuk surga. Nggak bakal kemudian yang masuk surga itu para pendusta, para pembohong, yang ucapan-ucapan keji, enggak lah. Disingkirkan dulu. Yang layak masuk surga ini loh kriterianya, ini baru masuk. Maka di surga adalah kumpulan-kumpulan orang baik pastinya. Yang sudah prosesnya bertahun-tahun dalam hidupnya, lalu kemudian diakhiri dengan akhir. Yang sebaliknya penduduk neraka adalah mereka orang-orang yang buruk. Karena di akhirat nanti hanya dua saja. Waminhum man syaqiyun sa'idun wa minhum man syaqi. Di antara mereka yang bahagia dan mereka yang sengsara. Kebahagiaan itu erat hubungannya dengan kehormatan, lalu kemudian kesengsaraan itu erat hubungannya dengan kehinaan. Nah, cuman hanya tahunya di akhirat saja nanti mana menjadi pilihan itu. Tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua bahwa hendaknya setiap orang yang ingin menjadi orang-orang terhormat kelak, maka jauhkan diri dari dua kalimat-kalimat ini. Kalimat dusta dan kalimat-kalimat yang sia-sia. Kalimat sia-sia hanya akan menghabiskan waktu. Kalimat dusta hanya akan mendatangkan dosa. Nah. Kafa bil mar'i itsman. Cukup bagi seseorang itu dosa untuk membicarakan sesuatu yang tidak benar. Nah, kita sambung. Jadi penyebab utamanya adalah karena Allah sudah membersihkan hati jiwa mereka dari sifat-sifat yang tidak baik. Bukan hanya dibersihkan dari membicarakan hal-hal yang tidak penting, Pak. Tapi semua sifat-sifat itu sudah tercabut dalam diri orang-orang yang dilayakkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ucapan sia-sia itu muncul dari hayalan yang melebihi dari apa yang bisa dicapai. Pepatah itu mengatakan tinggi buih daripada botol. Jadi sindiran bagi orang-orang yang banyak omong. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, talking only without action, gitu. Ya, NATO lah gitu ya. Jadi talking only without action. Jadi ngomong aja ya. Seperti orang-orang yang kemudian banyak, mohon maaf, yang kumpul-kumpul, yang ngalur ngidul kemana-mana, membicarakan segala hal dari malah sepele sampai kemudian masalah politik, berantem, ya. Padahal nggak ada yang dengar gitu. Jadi seolah-olah semua bisa beres dengan cerita mereka yang ada di sana. Nah, hal ini yang kemudian paling tidak setelah dianalisis, dua hal ini kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Lalu kenapa orang-orang melakukan itu, ma'asyiral muslimin? Karena mereka menghibur diri dari ketidakmampuannya untuk berbuat, menumpahkan angan-angan mereka dengan membual, tidak tercapai di alam nyata, mungkin bisa sedikit terobati dengan menghayal. Itu kan manusia, itu duniawi itu. Lalu kemudian hayalan ditumpahkan dalam bentuk omong-omong kosong. Orang yang ingin kaya tapi tidak kunjung kaya-kaya, menghibur diri mereka akan membual. Itu kan yang sia-sia begitu tuh. Karena sesuatu yang tidak ada kepastian dalam hidup.
Karena apa yang kita inginkan itu tidak semua tercapai. Itulah dunia. Ya kalau semuanya bisa tercapai di dunia berarti sudah jadi surga. Maka apa yang ada di dunia ini ya pastinya adalah porsi yang memang sudah Allah berikan buat kita semua. Maka nggak mungkin di dunia itu nggak ada kekecewaan, nggak ada kegelisahan, nggak ada kegundahan, nggak ada kegalauan. Selama kegelisahan, kegalauan itu tidak melahirkan efek-efek yang kuat sehingga kita menjauh dari Allah. Artinya keluhan, mengeluh itu kan manusiawi sifatnya. Ya. Hanya saja keluhannya harus proporsional. Nggak perlu ngeluh sama manusia karena nggak akan selesai urusannya. Yang mengeluhnya sama yang memiliki masalah, yang memberikan masalah ya Allah. Kadang-kadang mohon maaf kita punya masalah tapi kita nggak tahu masalah mana yang jadi pokok yang mesti harus diselesaikan. Ketika rumah kita bocor kita ngepel, nggak habis masalah. Ya kalau bocor kita ngepel, besok bocor lagi ngepel lagi, gempor kita. Jadi masalahnya di mana masalahnya? Ini masalahnya ada di atap yang bocor. Atapnya yang mesti diperbaiki, atapnya yang mesti ya. Asap itu nggak akan pernah berhenti kalau apinya tidak mati. Lah ini asapnya yang jadi masalah, apinya masih nyala kok. Nah problem-problem yang semacam ini yang kemudian dilalui oleh manusia. Ya, dan macam-macam keinginan manusia yang sampai matinya pun tidak semua keinginan itu 100% bisa tercapai. Ya, jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil saja kadang-kadang kita nggak bisa mencapainya. Maka manusia ada berharap, punya cita-cita yang kadang-kadang berhayal, melampaui batas sampai ada orang stres karena hayalannya. Ya, nah surga tidak ada hal semacam itu. Apapun yang diinginkan oleh para penduduk surga itu langsung tersaji. Segala yang terlintas dalam kemauan langsung terwujud tanpa susah payah berusaha dan menunggu-nunggu. Jadi udah beda Pak. Jadi kerasnya upaya usaha itu hanya ada di dunia. Jadi di akhirat itu hanya kenikmatan yang sudah diraih. Pengabdian seperti halnya yang kita lakukan di sini juga udah nggak ada. Karena di akhirat itu hadiah dari setiap pengabdian hamba di atas muka bumi ini. Jadi capeknya itu sebenarnya lebih singkat Pak dibandingkan bahagianya. Hanya saja orang tidak bersabar untuk menjalani waktu yang singkat. Padahal sesungguhnya Allah sudah menyiapkan kenikmatan yang tidak pernah habis. Tapi itulah dunia. Maka kata Nabi SAW, aku tidak takut tentang kemiskinan yang akan melanda kalian. Tapi ketakutanku adalah ketika Allah membukakan kenikmatan dunia ini, lalu kalian mengejarnya sebagaimana orang-orang Bani Israel mengejarnya. Dan itulah menjadi sumber sebuah kehancuran. Kita nggak sabar dalam menjalani segala sesuatu. Ya, namanya juga dunia ya ujiannya macam-macam. Ya. Dan ujian dunia itu, ya itu tadi ada 3 itu. Ya, harta, tahta, ya wanita. Ya, kata Nabi SAW kan setiap umat itu punya masalah ujian, dan ujian umatku al-mal, harta. Nah, macam-macam. Maka Allah kemudian sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana Allah memenuhi hajat, keinginan, nafsu dari setiap manusia yang memasuki surganya. Lihat surah Fussilat ayat yang ke-31. Allah kemudian menegaskan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Subhanallah. Di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Jadi keinginan dunia itu semua yang belum terlampaui, semua yang belum tercapai, semua Allah akan kabulkan di akhirat nanti. Apa yang tidak, enggak ada yang tidak. Semuanya ada. Semuanya ada. Sampai anak-anak tanya begini, Abi, di situ ada flash disk enggak? Gitu. Flash disk. Di situ ada game enggak? Gitu. Ya kalau bahasa kita jawabnya ada aja, ada. Gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menurut
logika mereka. Ya, tapi dengan ayat ini matastahil anfus mesti semuanya ada. Tapi tentunya tidak ada hal yang sia-sia. Bahkan sampai dalam ayat Zukhruf ayat 71 Allah mengatakan yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahil anfus wa taraddul a'yun wa antum fiha khalidun. Allah tegaskan lagi dalam surah Zukhruf ayat 71, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala di dalam surga itu terdapat segala-segala yang diinginkan oleh hati, yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ini menjadi penegasan, Pak, kekal di dalamnya. Jadi kekekalan itu menafikan kefanaan. Jadi kekekalan itu menafikan kefanaan. Jadi kalau fana itu akan berakhir. Tidak ada kenikmatan dunia yang awet, enggak ada. Apa saja, baju baru nanti lama-lama juga akan pudar, ya kan? Cinta ya juga kadang-kadang bisa fluktuatif. Makanan yang bagaimanapun enaknya itu hanya terbatas. Rasa di lisan masuk ke tenggorokan, lalu sampai perut, semuanya sama dan keluar dari jalur yang sama. Apalagi kenikmatan, ya nggak ada kenikmatan yang abadi. Jadi apapun yang mereka inginkan tidak perlu jadi omongan. Omongan serius saja tidak, apalagi sampai omongan yang sia-sia. Karena baru saja mereka menginginkan sesuatu, maka langsung Allah siapkan. Maka apa yang ada di dalam surga itu nanti? Tidak ada yang lain kecuali dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ibrahim disampaikan, dalam surah Al-Waqi'ah, illa qilan salaman salam, kecuali ucapan selamat. Lalu para ulama disebutkan dua ucapan selamat itu. Siapa? Antara penduduk surga dengan penduduk surga yang lain. Selamat, Anda sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besar. Udah cuman itu aja, Pak. Udah nggak ada kedengkian, nggak ada kecemburuan, hilang semua itu, udah nggak ada. Karena semuanya sudah menikmati. Lebih-lebih lagi ketika para ulama menyebutkan salam itu disampaikan oleh malaikat kepada para penduduk surga. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Malaikat masuk dari setiap pintu. Lalu kemudian dia berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat kalian atas kesabaran kalian menjalani hidup di dunia. Yang dulu kalian berusaha keras untuk beribadah, di malam hari kalian engkau bangun, mata kalian tidak terpejam untuk membaca ayat-ayatnya Allah, mulut-mulut kalian puasakan untuk berkata sesuatu yang tidak baik, pandangan-pandangan kalian kemudian filter dari segala sesuatu yang tidak menguntungkan, keinginan nafsu kalian cegah saat itu karena ingin mendekat kepada Rabbmu. Ya, karena kalau nafsu diinginkan semuanya, bisa berabe, Pak. Apalagi kalau sudah nafsu dicampur dengan hawa, ya hawa nafsu. Ya kalau manusia mah nggak pernah habis, Pak. Kadang perutnya udah kenyang tapi mulutnya pengen makan aja. Makanya kok makan terus, udah ini perut udah kenyang banget tapi ini kok nggak mau berhenti gitu kan. Itu tandanya gitu tuh. Sering kan begitu, Pak. Ya kayaknya udah kerasa kenyang banget, tapi kok makan, udah ini kok berhenti makan terus katanya. Menafsu kayak begitu sifatnya. Maka apa yang disampaikan oleh para ulama? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat kalian atas kemampuan kalian untuk memanage nafsu kalian, atas kesabaran kalian. Sabar dalam 3 hal. Dan kemudian janji Allah, orang-orang yang bersabar dalam 3 hal ini, di antara mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah. Apa itu? Sabar dalam ketaatan. Nggak gampang untuk sabar dalam ketaatan. Istiqamah dalam ketaatan itu bukan urusan yang gampang. Itulah yang membuat Nabi beruban. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaqim kama umirta." Istiqamah sebagaimana yang Allah perintahkan untukmu. Jadi untuk istiqamah itu bukan hal yang mudah.
Maka mengistiqomahkan diri dalam hal perbuatan-perbuatan sekecil apapun menjadi kenikmatan bagi kita semua. Ya, kalau kita tidak mampu melakukan yang besar, maka istiqomahkan hal-hal yang kecil. Bisa jadi hal-hal yang kecil itulah yang kemudian menjadi asbab seseorang bisa masuk surga. Bilal bin Rabah itu trompanya terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Apa amalan yang dilakukan oleh Bilal? Di antara ketika Nabi bertanya kepadanya, wahai Bilal, aku mendengarkan trompamu itu berbunyi di surga. Enak banget Pak ya, trompanya udah ada di surga, orangnya masih di dunia. Tapi Bilalnya juga masuk surga. Jadi kalau kita trompanya doang sono, orangnya mah enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang kemudian dikatakan? Ya aku enggak melakukan apapun bahasanya kepada Nabi, kecuali aku bersuci dan aku melakukan sholat 2 rakaat. Maka ada yang mengatakan sholat sunnah wudu. Ini sesuatu yang remeh-temeh kan sifatnya. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan yang kemudian bangun malam lalu kemudian ditinggalkan malam-malamnya. Tapi kemudian ahabbal a'mal ilallahi aqallu adwamuha wa in qalla. Yang dicintai oleh Allah itu adalah, yang paling disukai oleh Allah itu adalah istiqamah melakukan ketaatan meskipun sedikit. Ya banyak, jauh lebih baik pastinya. Sedikit tapi istiqamah. Iya. Nyumbang 2.000 setiap hari, bagus nggak Pak? Bagus. Ketimbang nunggu nanti aja kapan memberikannya, lebaran yatim. Habis lebaran yatim nggak sedekah-sedekah. Kasihan banget yatim lebaran setahun sekali. Ya setiap hari 2.000. Ini kalau bisa istiqamah. Maka apa yang disampaikan, tidak ada kalimat di akhirat nanti kecuali salaman, selamat, selamat, selamat. Nggak ada kecemburuan Pak seperti sekarang. Kalau di dunia ini kan kita ngelihat orang sukses sedikit, sikat, sikut. Situ mah nggak ada, semuanya bahagia. Kenapa? Karena semua menikmati hal yang sama. Tergantung tingkatan-tingkatan derajatnya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam ayat berikutnya, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Semua itu adalah merupakan balasan dari Allah, Tuhan alam semesta, untuk mereka orang-orang penduduk surga, akibat atau atas amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Maka hanya amal kebaikanlah yang menjadi penyebab datangnya kebaikan bagi diri seseorang. Dan semua itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka disebutkan jazaa'an wifaqa pada ayat sebelumnya. Balasan yang setimpal. Jazaa'an mir rabbik, pemberian dari Tuhanmu. Kalau sudah berbicara pemberian dari Tuhanmu, maka nggak ada batasnya. Sedangkan untuk dunia saja kita kejar pemberian orang segini, orang ini, orang normal. Ini pemberian dari Allah yang tidak punya batasnya. Khazain, lemari-lemari, berangkas-berangkas Allah itu gak akan pernah habis. Ditambah lagi ketika Rasul mengatakan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Yang dikejar oleh makhluk-makhluknya di bumi ini 1 rahmat. Sedangkan yang 99 itu Allah ada dalam genggaman Allah. Yang kelak Allah akan berikan bagi mereka yang layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 1 dibanding 99 itu nggak ada apa-apanya. 1 Allah turunkan, dan bukan hanya untuk kita Pak, yang diperebutkan oleh semua makhluk, sampai binatang buas yang punya cinta kepada anaknya pun itu memperebutkan rahmat yang 1 itu. Tapi 99 itu Allah genggam, dan ini khusus untuk umatku kelak, hambaku kelak yang layak untuk mendapatkan 99. Maka kalau diberikan rahmat dunia dengan rahmat akhirat itu nggak akan pernah sepadan. Ya. Kenikmatan tidak akan sepadan. Nanti kita akan sampaikan sedikit saja untuk mengakhiri kalimat di pagi hari ini. Maka jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, balasan atas amalan kebaikan orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan melipat gandakan balasan itu sebanyak
banyaknya. Aqaan hisaba, yang cukup sesuai utuh lagi banyak. Ini terjemahan Ibnu Katsir dan beberapa ulama-ulama yang lain. Cukup, berarti kalau namanya cukup ya udah terpuaskan. Kenapa kita nggak pernah merasa puas? Kenapa kita nggak pernah merasa puas? Karena tidak merasa cukup. Walaupun pada hakikatnya kalau kita nominalnya kita itu, tapi karena rasa nggak cukup, maka semua itu kemudian terasa kurang. Maka Allah cukupkan sesuai. Tuh, maknanya itu hisabah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan. Kenapa kita kecewa di dunia? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Utuh. Di dunia ini nggak ada yang utuh. Mesti ada yang kurang, berapa persen persentasenya. Di akhirat hisabah utuh seluruhnya. Hisabah juga berarti banyak jumlahnya. Maka orang-orang orang Arab mengatakan begini, a'tani fa ahsadani, yakni dia memberiku dengan pemberian yang cukup banyak. Ini makna hisab. Di dalam Sahih Muslim juga kemudian posisi terendah. Mari kita lihat Bapak sekalian sebagai penghujung dari kalimat kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Sedikit gambaran kita. Ya mudah-mudahan dengan gambaran ini kita punya motivasi. Lalu kemudian hilang dari kita rasa putus asa, frustasi, sehingga kita punya keyakinan yang kuat dan semangat untuk terus mengejar rahmat Allah itu. Dalam sebuah hadis Muslim, dalam kitab iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Inni la'alamu akhiru ahlin nar khurujan minha wa akhiru ahlil jannah dukhulal jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling berakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Ini nanti kemudian dari hadis ini dipahami oleh para ulama, berarti ada golongan-golongan muslim yang juga masuk neraka. Setelah masuk neraka, Allah selamatkan hingga akhirnya masuk surga. Kita sambung kemudian hadisnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya. Apa kata Allah kepadanya? Idhhab fadkhulil jannah. Pergi dan masuk surga. Fayatiha fayukhayyadu ilaihi annaha mala'a. Lalu dia pergi, lalu dia berhayal, jadi hayalan dunia. Apa hayalannya? Apakah masih ada kesempatan dan bagianku ya Allah? Sedangkan orang itu semuanya sudah mengambil nasibnya masing-masing. Namanya orang terakhir, Pak. Biasanya kalau tiket terakhir masuk bioskop apa mana-mana itu kan biasanya masih ada nggak sih kursinya gitu. Jadi ya takhayyal, namanya khayal itu terkait dengan kehidupan dunia, mereka berpikir itu. Fayarji'u fayaqul. Lalu kemudian datang kepada Allah lalu berkata, Rabbi wajadtuha mala. Aku mendapatkannya penuh ya Rasulullah, udah berdesakan, semuanya orang udah masuk. Aku sudah enggak punya tempat. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, idhhab fadkhulil jannah. Allah perintahkan lagi, pergi dan masuk surga. Fayati fayakhayyal inna mala. Dia berpikir lagi, masih enggak mungkin saya punya tempat ini. Saya udah terakhir ini, udah habis semua, udah masuk semuanya, udah enggak ngelihat kanan kiri, udah enggak ada orang. Begitu juga jawabannya. Kembali Allah perintahkan lagi. Sehingga kemudian pada akhirnya apa kata Allah? Fa inna laka mithlad dunya wa ashrata amsalihha. Masuk ke surga. Pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Bisa bayangkan ada orang-orang paling kaya di dunia seperti apa? Raja-raja dunia seperti apa kenikmatannya, Pak? Ya mungkin pandangan kita sebayang apa yang kita lihat kan.
Seorang raja yang kemudian ketika masuk minumannya dari piring, dari gelas emas, perak. Kemudian ada pelayan-pelayan, lalu disediakan kursi yang mewah, ada karpet merah apa hijau? Karpet merah. Kalau keluar dari mobil, dibukain pintunya, hujan gak hujan dipayungin. Itu kan masya Allah nikmat luar biasa. Apa yang diinginkan tinggal panggil, hadir di depan. Allah kasih, Pak. Apa kenikmatannya? Aku akan berikan engkau sebaik-baik nikmat seperti kenikmatan raja-raja dunia, dan aku lipatkan 10 kali lipat yang kau akan dapatkan di dalamnya. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Dia akan disuruh oleh Allah untuk menghayal. Apapun yang dihayalkan waktu itu juga diberikan. Sampai tidak mampu lagi untuk menghayal. Ketika Allah mengingatkan, apakah kamu ingin ini dan ingin itu? Apakah kamu ingin ini, ingin itu? Itu kan pertanyaan Allah kepada penduduk surga. Tapi apa jawab mereka? Apalagi yang kami inginkan ya Allah? Sungguh engkau sudah menyempurnakan apa yang kau berikan untuk kami. Hingga akhirnya kemudian mereka masuk ke istana, masuk ke surga, disambut oleh malaikat-malaikat dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Selamat buat kalian atas kebaikan kalian, selamat buat kalian atas kesabaran kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Level surga yang paling rendah, orang-orang terakhir yang masuk surga yang rendah saja diberikan kenikmatan oleh Allah seperti penguasa-penguasa bumi dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis yang lain ditambah lagi lipatan-lipatannya oleh Allah. Dan itulah penghuni terakhir dari surga. Maka bagaimana kita tidak mau bersabar untuk sesaat saja. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Semoga Allah menguatkan kita semuanya. Dan Ramadan adalah ajang kita belajar untuk menjalankan 3 kesabaran itu. Sabar dalam ketaatan, jangan gampang putus asa dalam berpuasa, karena mesti ada harapan berbukanya. Ada 3, sabar dalam menjauhkan maksiat. Jangan sampai bermaksiat ketika puasa, karena maksiat itu akan mengurangi nilai ibadah puasa. Ucapan yang buruk, tahan. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Lalu kemudian yang ketiga, sabar dalam ujian. Apa ujiannya? Lapar. Tahan. Karena nanti insya Allah tidak ada kenikmatan bagi seorang yang berpuasa kecuali saat dia berbuka. Begitu nikmatnya rasa kolak yang tidak dimakan. Begitu nikmatnya air putih, seteguk air saja sudah membuat kita kenyang. Mudah-mudahan seperti ini analogi kecil untuk orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.